kalau selama ini kalau spesialis kedokteran olahraga tuh menaungi apa sih? Apa aja yang ditangani sebenarnya? Iya, jadi sebenarnya gini, kalau SPKU tuh dia bagi dua, Dok. Oh. Jadi ada yang keminatan itu lebih ke arah atlet, rekreasional atlet maupun yang serius gitu ya. Ada yang sebenarnya juga yang mungkin orang belum banyak tahu adalah kita nanganin juga orang-orang yang punya resiko penyakit-penyakit gitu kayak diabetes, obesitas. Iya ya? Iya. Lovely people, halo, jumpa lagi bersama saya Reza Broto Asmoro. Dan hari ini spesial banget, kita bakalan ngomongin tentang olahraga. Tapi spesifik nih, ngomongin cedera olahraga yang kerap kali terjadi. Memang salah satunya pasti dikarenakan pada saat sang atlet kompetisi, persiapan yang kurang matang itu bisa banget mengakibatkan terjadinya cedera. Dan pasti tingkatnya beda-beda dong ya, cederanya seperti apa. Nah, bahayanya seperti belakangan ini kita dengar ada beberapa atlet Indonesia yang akhirnya karirnya terhambat, bahkan terancam apabila cederanya tidak ditangani dengan baik. Makanya kita penting banget nih untuk tahu cara penanganan cedera supaya nggak berlarut-larut, nggak semakin parah dan bisa kembali lagi nih seperti sedia kala. Dan pas banget sudah hadir di sini ada Dr. Andika Raspati SPKO. Halo, Hai dok. Dr. Reza. Halo semuanya, lovely people. Yoi. Senang banget kalau sama Dr. Dika ini bahasannya pasti wah lengkap banget dan seru nih. Amin, insya Allah. Apa kabar dok? Alhamdulillah sehat, Dok Rey. Sehat. Alhamdulillah Pasti sehat. terus aktif nih ya di bidang keolahragaan. Sekarang di mana? Sekarang aku di mana-mana sebenarnya. Artinya memang yang memang berhubungan sama olahraga itu emang aku kebetulan banyak kerjakan juga. Jadi kayak misalnya aku di timnas masih timnas cycling ya kebetulan. Timnas cycling. Cycling. Ya? Sepeda ya? Sepeda, rodanya 2 ya, nggak yang 4. Oh, itu nggak ada ada. timnasnya, Oh, nggak ada oke. timnasnya itu belum ada. Terus kemudian main juga saya di KONI, aku di KONI juga. KONI itu KONI DKI. KONI itu apa? KONI itu Komite Olahraga Nasional Indonesia. Oke, berarti Kayak kalau apa buat nih? PON gitu. PON. Buat PON ini kan kita mau ada PON nih bentar lagi. Nah itu kita juga ikut ngedukung atlet. Aku di DKI kebetulan. Jadi DKI Jakarta tuh atletnya tuh kalau ada apa-apa ya ke aku gitu dan timku gitu. Oke. Terus kemudian praktek juga masih. Terus juga ya bikin konten. Konten juga. Nah, sering lihat dong ya konten-kontennya yang lucu-lucu nih dari Dr. Dika. Terima kasih. Dok, ngomong-ngomong soal cedera tadi, Ya. emang sebenarnya apa sih? Tadi kan aku udah sempat mention kurang persiapan. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan si seseorang itu bisa cedera? Oke, jadi sebenarnya gini, yang orang sering ngomong gitu kan ya dokter ya, wah dok aku nih cedera gara-gara kurang pemanasan gitu. Sebenarnya kalau kita bicara konsep cedera, yang nama cedera itu terjadi akibat beban latihannya atau beban gerakannya itu melampaui kapasitas dia. Oh, I see. Jadi maksudnya gini, mau dia pemanasan sampai mendidih nih orang ini saking panasnya ya kan, tapi emang dia melakukan olahraga yang dia belum sanggup kerjain, ya cedera aja. Bisa aja cedera. Misalnya gini, ada orang nih, sekarang kan yang lagi hype kan lari ya, banyak orang lari gitu kan. Baru mulai lari nih, baru beli sepatu nih kemarin nih. Sengaja kan label harga belum copot tuh biasanya tuh. Sengaja biar ketahuan barunya. Itu dia langsung pengen yang jauh-jauh larinya. Langsung maraton? Maraton. Bahkan ada yang sekarang kan ultramaraton tuh yang lari sampai di atas 40 kilo banyak. Serius? Ultramaraton namanya? Sekarang itu orang lari tuh udah kayak travel antar kota gitu. Bisa sampai Ngalahin oh antar iya kota. beneran bisa sampai 180 kilo gitu. Oh wow. Segitunya. Lari sampai berhari-hari tuh ada gitu. Nah, kalau misalnya orang-orang yang baru mulai belajar lari langsung mau buru-buru ke yang jauh-jauh begitu, tadi yang aku bilang meskipun dia pemanasan kayak gimana juga, karena itu melebihi kapasitas tubuhnya dia, ya cedera aja Bisa udah cedera. gitu. Makanya Jadi harus tahu dulu dong ya kapasitasnya masing-masing. itu bener banget. Jadi memang sebenarnya cedera terjadi akibat beban geraknya atau beban latihan itu melampaui apa yang dia bisa. Makanya harus tahu tadi di mana sih level kita gitu. Taunya gimana caranya? Ya sebenarnya gini, kita mesti tahu kita baru mulai apa enggak itu dulu kan. Artinya kalau kita baru mulai ya pasti kita akan nggak akan ngambil level latihan yang tinggi-tinggi banget gitu. Kayak tadi deh kita ngomongin soal lari. Kalau orang ngomongin lari, sebenarnya itu kan yang diharapkan tuh kan yang terlatih kan kardionya dulu gitu kan. Jantungnya dulu, jantung, paru-parunya. Dan ini kan sebenarnya kalau kita lihat latihan kardio atau latihan jantung paru itu kan nggak perlu ngeliat jarak dulu sebenarnya Mbak. Jadi? Artinya kita tuh bener-bener ngelihat dari waktu durasinya dulu. Jadi kita latihan nih dengan detak jantung yang nggak terlalu tinggi banget gitu kan. Kita pertahankan selama misalnya 20 atau 30 menit. Nggak tinggi-tinggi banget tuh misalnya seberapa? Nah kalau mau diukur gini Dok Rey,
kita mesti tahu berapa nadi maksimal kita. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya kita bicara nadi maksimal itu memang paling akurat kita tes. Ada tes treadmill tuh yang di treadmill ya kan sambil pasang EKG segala macam. Kayak medical check-up-nya gitu ya. Kayak MTU-nya lah. Tapi kan nggak semua orang punya waktu dan punya akses ke sana dong. Nah, makanya akhirnya ada rumus estimasi namanya. Tahu estimasi kan ya? Yaitu perkiraannya. Maya estimasi. Bukan. Itu bukan, itu Estianti. Sorry. Jadi itu tinggal dibikin 220 kurang umur. 220 dikurang umur. Yeah. Oh, berarti bertambah usia pasti turun. Makin turun. Jadi kalau misalnya kayak aku nih, misalnya 20 tahun. Misalnya doang ini mah. Biar gampang hitungnya. 220 kurang 20 berarti kan 200. Nah, kalau kita mau latihan yang sifatnya ya nggak terlalu berat, itu kita targetin kita lari atau jogging apapun itu sampai nadi kita naik ke angka sekitar 70% dari si angka maksimal tadi. Jadi kalau misalnya tadi umurku 20, berarti kan 220 kurang 20 sama dengan 200, berarti 70%-nya adalah 140. Artinya tugasku saat latihan adalah mencari kecepatan lari atau kecepatan jalan atau apapun itu yang membuat nadiku naik sampai angka 140 kali per menit. I see. Jadi yang namanya pakai jam-jam olahraga itu bukan cuma gaya-gayaan ya? Oh enggak, ya ada juga sih yang buat gaya mah gitu ada. Tapi beneran harus dilihat. Kepake. Jadi memang beneran kita tuh ya tadi kan jam tangan pinter namanya kan. Ini IPK-nya 4 nih terakhir saya cek. Karena saking pinternya. Jadi enak tuh, kalau misalnya tadi aku pengen lari sampai 140 kali per menit. Kalau rupanya pas aku lari 180, turunin pace-nya. Ya, lambatin. Kalau misalnya aku lari cuma 100, kencengin, boleh. Jadi memang semua tuh serba terukur. Makanya kenapa kita mesti tahu di mana level kita gitu. Jadi itu yang sebenarnya atlet itu lakukan sehari-harinya ya? Iya. Untuk tahu kapasitasnya sampai sejauh mana. Betul, gitu, makanya kan itu. Ada pelatih juga yang bikinin kan. Kalau atlet biasanya memang dia udah tinggal terima beres. Oh, jadi yang udah tahu, nah pasti pelatihnya juga konsultasi ke dokter spesialis kedokteran olahraga dong? Ya termasuk ngobrol lah. Gini, pelatih juga punya ilmunya gitu. Ini takutnya pelatih bilang, oh itu juga bisa dong gitu. Emang iya, jadi pelatih itu dia punya ilmunya juga, Dok Rey. Punya ilmunya. Dia tahu nih, oke, misalnya untuk atlet baru nih baru mulai segini porsinya gitu. Mereka punya, tapi sometimes ada beberapa kondisi yang memang mengharuskan kita untuk discuss gitu. Kayak misalnya contoh aku ada beberapa atletku yang rupanya jantungnya tuh nggak oke-oke amat nih, Dok. Berapa kali nemu gitu ya, kayak iramanya tuh dia nggak reguler gitu ada. Oh, kasihan juga ya. Jadi kalau lovely people tahu gitu ya, namanya jantung yang reguler kan dia duk gitu kan. Dia tuh nggak gitu, dia duk gitu. Dangdutan, joget enggak. Jadi nggak beraturan lah gitu pokoknya. Nah itu ada tuh atlet. Nah itu kita mesti pastikan iramanya ini masalahnya fatal apa enggak sih? Iya. Nah itu kan karirnya nggak? Nah itu boleh dipus nggak? Kan dipusnya sampai kasarnya sampai muntah-muntah kan gitu, beneran kita literally muntah-muntah gitu. Makanya kenapa? Ya kalau kita ada hal kayak gitu kita mesti discuss sama pelatih. Jadi kalau selama ini kalau spesialis kedokteran olahraga tuh menaungi apa sih? Apa aja yang ditangani sebenarnya? Iya, jadi sebenarnya gini, kalau SPKU tuh dia bagi dua, Dok. Jadi ada yang keminatan itu lebih ke arah atlet, rekreasional atlet maupun yang serius gitu ya. Ada yang sebenarnya juga yang mungkin orang belum banyak tahu adalah kita nanganin juga orang-orang yang punya resiko penyakit-penyakit gitu kayak diabetes, obesitas. Iya. Jadi untuk gini deh, contoh misalnya ada orang-orang yang punya diabetes nih gitu, datang berobat gitu kan suka nanya tuh olahraganya apa ya gitu kan. Iya. Tapi mohon maaf nih, seringkali dibilangnya jalan aja Pak gitu kan. Iya kan, sering gitu kan? Iya kan, mau mau pasiennya bapak-bapak tua gitu kan, jalan aja Pak gitu. Mau pasiennya ibu-ibu yang udah tua, jalan aja Bu. Mau pasiennya perempuan muda, jalan yuk Mbak. Gitu. Nggak boleh. Tanya dulu statusnya. Oh iya itu juga itu dia. Tapi jangan, tetap nggak boleh. Nah gitu artinya apa? Padahal yang namanya orang-orang dengan diabetes, dia perlu banget dikasih latihan di luar jalan, Dok Rey. Perlu dikasih latihan beban, kasih latihan otot. Otot tetap harus. Justru sebenarnya yang bisa tanda kutip ngebantu dia untuk ngurangin gula darahnya, itu latihan otot. Oh gitu ya. Karena dia tuh nyerap gula. Gulanya, dari metabolismenya jadi terbantu ya. Makanya kenapa sebenarnya ya kayak gitu kan perlu diresepin. Artinya berapa kali seminggu, kemudian seberat apa latihannya. Nah itu tugas SPKU juga sebenarnya. Gitu. Jadi memang dari mulai yang emang olahragawan sampai enggak gitu. Sampai yang memang gini, kita bilangnya begini, kita mengatasi masalah yang muncul akibat olahraga, ya kayak tadi cedera apa segala macam, sampai menangani masalah dengan olahraga. Keren. Oke, nah kalau gitu berarti kan nanganin yang
saat terjadi cedera juga di Oh pertandingan iya, dong? banget. Itu Apa? sampai sekarang itu Kalau yang paling di situ ngapain? Apa sih yang dilakukan kalau lagi ada atlet jatuh cedera? nih. Hah. Ya, pertama kita ketawain dulu kan. Nggak Oh enggak, gitu. aku nggak pernah gitu. Enggak. Jadi kalau ada yang cedera memang kan gini, sebenarnya gini Dok Rey, kalau di lapangan itu sebenarnya nggak harus SPKO yang turun. Oh, iya. Karena kan yang namanya tim medis itu kan biasanya dokter umum malah Oh, banyaknya. iya. Tapi biasanya kita di sana sebagai supervisor. Oh. Jadi kita yang nge-brief. Ya kalau kayak aku gitu, kalau misalnya kita bicara dari event-event yang banyak gitu kan di aku pegang, aku tuh nggak harus selamanya terjun langsung megang pasien hands on, tapi aku yang ngebentuk timnya, kemudian nge-brief, melatih bagaimana kalau ada apa-apa gitu kan. Oke. Meskipun pada kenyataannya kadang-kadang mereka kelimpungan, aku juga yang turun langsung. Juga. Tapi intinya begitu ada atlet yang jatuh atau cedera, yang pertama kita asesmen dulu. Kita lihat dulu nih, ya kan kalau dari teorinya kan lihat dulu ABC-nya kan, napasnya, airway, kemudian breathing-nya bagus apa enggak, kemudian sirkulasinya, darah jantungnya ada apa enggak. Tapi kebanyakan kan pada kasusnya orangnya masih tanda kutip masih aman lah dari segi nyawa tuh masih ada gitu maksudnya. Iya. Jadi artinya nggak sampai henti jantung gitu ya, meskipun bukan berarti nggak ada. Seringnya kan kalau kayak gitu kan entah lututnya lah, entah ankle-nya, kakinya, tangannya, pundaknya segala macam. Jadi yang kita lihat dulu nih, ini emergency case apa enggak? Oke. Kalau misalnya kita lihat, wah bentuknya udah beda sebelah gitu kan, mungkin kalau nggak patah dislokasi gitu-gitu kan, itu kan emergency. Iya. Mesti segera dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau misalnya kayak, oh enggak nih kayaknya nggak patah, nggak dislokasi, maka yang kita lakukan adalah kita langsung melakukan penanganan cedera yang sifatnya non-emergency. Yaitu apa? Kasih es. Itu ya solusi ya? Iya, kasih es sama kental manis. Enggak dong. Oh enggak dong, dimakan dong. Bukan. Jadi harus bawa es ya kemana-mana ya? Iya memang, aku kalau kerja ya? kayak tukang es. Beneran kayak tukang es, emang kita perlu banget bawa es gitu. Jadi artinya, begitu atletnya jatuh, cedera gitu kan, ya udah kita kompres es, kemudian kita bebat gitu kan, kita elevasi, dan nanti itu cuma awal doang sih Dok. Artinya penanganan di lapangan aja, tapi nantinya ke depannya ada terapi-terapi tuh ya. Ada terapi yang panjang nanti. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong soal es. Nah, ini ada nih banyak atlet sebenarnya yang konsumsi air dingin pada saat bertanding. Itu kelihatan. Ini kemarin nih nonton sepak bola tuh ya. Suka tuh udah dibuka coba minum, coba dituang gitu ya. Emang nggak apa-apa tuh ya? Kan bisa lari terus suhunya berubah drastis gitu. Nah, itu. Jadi banyak orang yang takut deh bilangnya kayak, "Dok, itu nggak apa-apa tuh. Kan kalau orang olahraga kan panas badannya. Dikasih dingin. Nah, disamain sama gelas. Pecah. Kan gelas katanya gitu kan, kalau dikasih anget nih, dikasih anget, dikasih dingin, pecah kan gitu. Tapi itu kan gelas. Tubuh kita kan bukan terbuat dari gelas-gelas kaca kan. Asik, tua banget referensi gue. Iya. Meskipun hatinya. Aduh, hatinya mungkin rapuh, tapi tubuhnya tidak serapuh itu gitu. Karena memang yang namanya kita punya, tubuh itu kan punya termoregulasi Dok Rey. Artinya dia punya kemampuan untuk menetralkan suhunya. Jadi nggak gampang berubah gitu. Kita kan malah berdarah panas ya, bukan curut gitu kan. Kalau curut kan emang dia dingin. Bukan curut dong, kodok gitu-gitu. Tikus kan juga darah dingin ya. Ini jadi ngomongin biologi. Oke. Intinya gitulah, entah terlepas dari curut atau kodok ya, kita nggak bahas itu hari ini. Tapi yang artinya termoregulasi tadi itu dia akan melindungi dari perubahan yang mendadak. Bahkan kalau kita lihat dari penelitiannya, justru dianjurkan minum dingin. Iya. Iya. Mesti biar nggak terlalu tinggi gitu ya, nggak overheat ya? Karena dia akan menetralisir dari dalam. Jadi akan ngebantu. Dan secara penelitian juga orang kalau misalnya minumnya dikasih yang dingin tuh lebih banyak biasanya. Iya sih, kan segar, lebih panas, gitu. lagi segar. Jadi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa banget, malah dianjurin. Berarti nggak apa-apa. Next time kalau lagi olahraga, boleh tuh minum dingin. Iya, tapi gini juga Dok Rey, ada juga orang-orang yang begitu dikasih dingin banget tuh, jadi nyeri kepala. Iya, brain freeze namanya. Nah, makanya emang kita nggak perlu terlalu dingin juga. Jadi suhunya itu gini, kalau dilihat dari literaturnya ya, suhunya itu dibuat antara sekitar 17 derajat Celcius sampai 22. Tapi kan repot ya, mau minum mesti minjem termogan dulu sama satpam bank gitu kan susah. Jadi belum dicas ya, atau belum ganti baterai, aduh ribet banget minum doang. Jadi kita bisa lakukan gini, kita campur aja biar nggak terlalu dingin. Jadi kalau misalnya kita bicara gelas nih, gitu bisa segini nih, kasih setengahnya itu air dingin, setengahnya air netral, air biasa. Jadi kurang lebih gambarnya kayak gitulah. Jadi nggak dingin banget, air sejuk lah gambarnya. Air sejuk, oke. Lagian susah juga ya kalau minumnya airnya beku. Iya, dikunyah itu bukan diminum, lebih tepatnya. Atau iya kan
ngunyah air, aneh. Iya gitu. Tapi ini seru banget ya ngobrol sama Dokter Dika. Ini kan emang banyak lucu-lucuannya gitu ya. Banyak gimmicknya. Banyak gimmicknya. Dari dulu emang suka bercanda, tapi kenapa milihnya jurusan yang serius gitu? Spesialis olahraga. Itu nggak ada serius-seriusnya. Serius Nggak gitu ya? dong. Nggak gitu. Loh, enggak. Justru gini, Dok Rey. Aku tuh kan emang, ya tadi yang Dok Rey bilang, emang dari kecil udah dibentuk di lingkungan keluarga yang suka bercanda. Oh, I see. Aku pas lahir suruh pulang sendiri. Enggak gitu. Nggak bisa. Nggak mungkin. Jadi, tapi baru lahir ketawa nih jadinya. Nggak nangis. Ya. Jadi intinya kalau lihat emang dari kecil lah, keluarganya emang suka bercanda semua. Dan aku ngelihat sebenarnya, gini, aku jadi SPKO itu karena pengen edukasi orang. Jadi intinya, aku tuh pengen jadi spesialis yang bisa punya kesempatan buat banyak ngobrol sama orang dan dengan pendekatan komedi gitu ya, itu kan orang lebih open ya. Iya. Jadi ya emang dari dulu ya, bukan gimmick ya komedi. Enggak, emang udah lahir begini, bawaannya mau begini udah lahir beneran. Pantesan nggak jadi spesialis forensik ya? Oh nggak bisa diajak bercanda kan, itu gimana, nggak ngejawab dia, susah. Oke. Dokter Dika selama ini udah berapa tahun jadi SPKO ya? Aku sekolah gini, kalau pas aku sekolah, Dok, itu kebetulan kita bisa sambil gawe juga, sambil kerja juga. Iya. Jadi sebenarnya secara paparan tuh aku udah terpapar di dunia olahraga itu tahun 2015. Oh, oke. Tapi dari situ, dari sejak itu sampai sekarang, masih ingat nggak kasus apa yang unik atau ada kejadian apa gitu, terberat gitu yang pernah dialami? Ini adalah cerita yang pasti aku ulang-ulang tiap kali ditanyain begini. Karena emang belum ada yang menggantikan kisah ini ya. Apa tuh? Jadi begini ceritanya. Oh, nggak ada ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa diedit gitu, ada reka adegannya nggak bisa? Ini lagi nyari orang yang bisa. Ya makanya, tolonglah Mas, bikin ada reka adegan gitu biar lebih dramatis jadi. Jadi kalau bicara apa sih yang paling apa ya istilahnya ya? Memorable, paling berkesan. Nah itu dia. Berkesan. Itu terjadi waktu SEA Games, SEA Games 2019. Jadi waktu itu kondisinya itu ada pebalap downhill. Jadi kita kan di sana kan, aku kan ngawal sepeda tuh di situ, karena aku di timnas sepeda juga kan. Jadi aku ngawal downhill di situ di Filipina. Pas lagi official practice, jadi kan kalau downhill itu kan dia mesti menguasai medan dulu kan. Artinya dia mesti tahu, oh nih ntar medannya begini-gini. Itu dikasih kesempatan tuh 2 hari. 2 hari sebelum official race-nya, sebelum perlombaannya. Waktu itu ada pebalap kita, ini mungkin nonton juga nanti ya, namanya Tiara. Nama panjangnya Tiara Andini. Bukan. Sumpah beneran emang namanya beneran. Sama. Oh, sama. Iya, saya tahu pasti bakal Woody, tapi beneran namanya emang Tiara Andini. Jadi penyanyi sekarang. Enggak banting setir juga, enggak se-ekstrim itu banting setirnya. Jadi si Tiara Andini ini itu dia pas lagi latihan bannya nyangkut di akar pohon. Terus mental dan akhirnya patah tangannya. Tangannya patah. Terus kemudian dia tuh ya kita ronsen kan segala macam, udah jelas patah. Aku ngomong sama manajer timnas gitu, aku bilang, Pak, karena aku waktu itu masih jadi dokter yang masih polos lah gitu ya. Nanti aku jelasin kenapa polos, mana yang nggak polos. Aku bilang sama manajer, Pak, ini Tiara sudah di ronsen dan hasilnya patah. Jadi kita kayaknya nggak usah lomba lah, kita udah pulang aja gitu lah kasarnya. Kata manajer gini, ntar dulu dok, jangan langsung putusin begitu. Tanya sama anaknya mau main apa enggak. Astaga. Aku kan sebagai dokter yang masih sangat textbook waktu itu gitu ya. Ya mikir lah, kan downhill ya. Downhill itu kan artinya kan dia mesti megang setang. Oh enggak jatuh juga. Iya, kalau misalnya tangannya patah kan megang setangnya nggak kuat kan. Kalau misalnya dia masuk jurang, keluar di mana? Di berita. Iya dong. Di surat kabar masih ada nggak? Iya makanya gitu kan. Aduh. Nah, akhirnya aku nanya sama si Tiaranya, Ti, ini emang lu masih mau main? Emangnya kayak begini? Jawaban dia apa? Dok, sekarang aku sedang ada di medan perang. Dan aku akan bertanding sampai titik darah penghabisanku. Dia ngomong gitu. Oh my God, enak ngomongnya begitu lah. Kita yang pusing kemarin. Iya dong, gimana ceritanya? Gimana ini nih, aduh bener dengan kata manajernya. Tuh kan dok, masih mau tanding kan? Astaga. Ya udah, pokoknya saya nggak mau tahu, Dokter Dika atur dia besok main. Patah. Dok. What do you do? Ya udah akhirnya ya kita terpaksa kita bebet nih, kita sambung sama jari sebelahnya biar nggak ngeplek-ngeplek gitu kan. Terus dia bilang, dok aku bisa kok main pakai 3 jari. Dia bilang gitu. Terus dokter kasih aku obat yang nggak doping tapi ya, yang tidak doping tapi cukup kuat buat aku ngebantu ngurangin nahan sakitku.
Pokoknya segala macam deh kita kerjain tuh malam itu sampai besoknya, sampai even di pas lagi race pun aku pakai, tahu kan sportan yang dingin tuh, bener-bener sebelum start banget aku semprot sampai kalengnya habis tuh segala macam, pokoknya gokil-gokilan. Dia tanding juara 2. Oh, keren banget. Wah, aku sampai merinding loh sama cerita aku juga itu. merinding ceritanya. Jadi intinya dan di situ aku inget banget apa namanya manajer, terus juga bahkan kalau nggak salah ketuanya juga sampai ngomong, ini adalah medali silver rasa emas yang dipersembahkan Indonesia dari Tiara sama Dr. Dika. Wih, Gitu, makanya kayak ini yang membuat saya pengen jadi SPKO. Wow, gitu. Itu yang paling memorable. Memorable, dan pastinya jadi pelajaran berharga banget ya buat semua Nah, teman. tadi nih ngomongin polos-polosan. Apa tuh? Jadi SPKO Dokter itu emang kadang-kadang tuh agak mesti main cowboy. Jadi kita tuh kalau lagi di medan perang gitu ya, kadang nggak bisa terlalu, tanda kutip, nggak bisa terlalu textbook. I see. Jadi kalau di textbook kan, harusnya gini. Kalau lagi nyeri tidak boleh bertanding, tidak boleh berlatih, nggak bisa. Okay. Karena ini bicaranya kan prestasi, bicaranya nama baik bangsa gitu. Bawa nama negara. Bendera merah putih, jadi memang kita kadang-kadang agak mesti nekat. Tapi setelah tanda kutip dipaksain, dipush begitu, kita treat sampai beres. Berarti selama ini dapat pengalaman bahwa manusia tuh limitnya ternyata iya, biasa ya? Iya, aku pernah juga selain itu ya, tapi beda lagi ini kisahnya. Jadi di PON kemarin. Jadi ada judo, atlet judo, bahunya lepas. Pas lagi semifinal. Lepas, sama mirip kayak gitu. Emang atlet tuh nggak masuk akal kalau menurut gue. Mindsetnya berbeda sih ya. Dia bilang, "Dok, balikin bahu gue mau main lagi." Yakin lo gitu kan, tapi kan karena udah sama Tiara kan, udah kayak aku ya udah bener ya, udah nggak kaget lagi gitu sama modelan begini kan. Udah, akhirnya aku balikin bahu main. Terus lu gimana sekarang? Bisa emang digerakin? Nggak bisa Dok, tapi gue punya tangan satu lagi. Akhirnya tandingnya tuh tangan sebelah. Kayak film Yoko atau kayak Yoko. Ya Allah, tua banget gue Yoko. Pasti pada nggak tahu kan film Yoko kan? Aku aja nggak tahu loh. Masa nggak tahu? Condor Heroes nama judulnya. Iya. Tahu kan? Nah gitu. Aduh. Jadi dia akhirnya main satu tangan, perebutan perunggu kan, karena kalah semifinal, dapat perunggu. Astaga. Main tangan sebelah doang. Wow. Makanya ya keren, gitu. Keren. Artinya apa ya? Ya gokil lah pokoknya kalau atlet tuh. Kalau sama atlet-atlet tuh, aduh aku kan berapa kali ikut ya. Ya. Nah, itu tuh ngelihat mereka perjuangannya tuh nggak main-main dan rasanya tuh pengennya kita support itu terus kan. Itu juga Dok yang bikin aku ambil SPKO tuh karena aku tuh kan suka nonton bola, badminton gitu kan, kayak pengen deh jadi pendamping mereka tuh gitu di negara lain. Bikin bendera kita dikibarkan gitu. Ada rasa kebanggaan gitu ya. Ya. Oke. Target Dr. Andika ke depannya apa Dok? Abis ini saya mau makan siang. Oh enggak secetek itu ya, enggak sependek itu ya. Deket banget ya targetnya. Enggak sependek itu ya, sorry. Target sih apa ya, sebenarnya sih aku mencoba untuk membalancekan Dok antara pekerjaanku as a sports doctor gitu ya, yang megang pasien, megang atlet. Tapi aku jujur aja aku pengen juga tetap juga, aku kan juga content creating ya, artinya aku juga bikin konten gitu. Aku juga pengen ngembangin itu, jadi kayak nyari titik balance-nya tuh di mana ya gitu ya, supaya aku bikin konten jalan tapi nggak iniin pasien gitu kan, nggak keteteran, tapi juga sama tetap bisa aku mengeduket orang lewat sosmedku gitu. Iya, pokoknya all the best buat Dr. Dika. Amin. Yang suka nonton kontennya, ikut terhibur, saya juga salah satunya. Terima kasih Dr. Ray. Dan terakhir dong, mungkin bisa kasih pesan dan tips buat Lovely People nih yang di rumah. Kan lagi hype banget ya olahraga, tapi olahraga sendiri yang tidak cedera. Iya. Tadi, jadi intinya Lovely People, yang namanya cedera terjadi karena beban latihannya melebihi kapasitas tubuhnya. Jadi bukan cuma soal kurang pemanasan lah, salah sepatu, segala macam. Itu iya, tapi dia hanya berkontribusi aja. Intinya selama kita bisa berlatih di level yang kita bisa, yang memang tubuh kita sanggup, harusnya aman-aman aja. Makanya kenapa kalau misalnya kita mau olahraga, apalagi baru mulai, start dari yang ringan-ringan dulu aja. Nggak usah terlalu ugal-ugalan, pengen buru-buru kayak yang udah lari sampai sampai luar angkasa. Jauh banget luar angkasa, nggak ada oksigen kan. Jadi ya tetap bertahap, pelan-pelan, nikmati perjalanannya, nanti bisa kok nyampe di level itu ya. Tetap semangat pastinya Lovely People semuanya. Yang penting tetap harus olahraga. Jelas. Oke, thank you so much Dr. Dengan senang hati Dr. Ray, happy sekali. Thank you banget udah datang ke sini dan share tipsnya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.
Biasanya orang-orang yang jarem itu, yang pegel-pegel, namanya DOMS sebenarnya. Oh, Ya ini sekalian itu aja nama ya. kerennya ya? Nama kerennya DOMS gitu ya. Jadi DOMS ini sebenarnya seringkali muncul pada mereka yang latihan itu agak sedikit lompat. Bukan over, aku nggak bilang over ya. Apa? Tapi progresifnya tuh agak galak gitu loh. Jadi terasa gitu kan sakitnya. Tapi kalau misalnya dia mau main smooth, pelan-pelan progresnya tuh nggak terlalu galak banget, nggak terlalu agresif, bisa nggak ngerasain DOMS sih?